Harusnya, entah itu korban, entah itu pelaku, itu dua-duanya harus benar-benar diperiksa sampai tuntas. Jangan salah satunya aja yang diperiksa. Kalau misalkan keduanya tidak diperiksa, itu bakalan menjadi pertanyaan. Jaksa penuntut umum mengajukan banding. Tapi, apakah benar ini soal keadilan atau hanya soal siapa yang tidak mau kalah? Sejak awal, cara jaksa menangani perkara Nikita Mirzani memang terasa janggal. Banyak yang menilai mereka banding hanya karena Nikita lebih dulu mengajukan banding. Faktanya tidak sesederhana itu. Jaksa baru mengajukan banding di detik-detik terakhir sebelum batas waktu habis. Dan menariknya, banding itu bukan hanya untuk Nikita, tapi juga untuk Ismail Marzuki. Padahal sejak awal asistennya tidak mengajukan banding atas vonisnya. Artinya, jaksa memang punya kewenangan untuk banding terhadap semua terdakwa tanpa menunggu siapa yang duluan. Jadi asumsi bahwa jaksa banding karena Nikita duluan jelas keliru. Langkah tim kuasa hukum Nikita justru respons yang tepat. Begitu mengetahui jaksa banding juga terhadap asisten Nikita, mereka langsung mengajukan banding di hari yang sama. Langkah ini bukan ambisi, tapi antisipasi. Karena kalau jaksa saja yang banding sementara terdakwa diam, di tingkat pengadilan tinggi, hakim bisa saja menaikkan hukuman tanpa kesempatan pembelaan baru. Itulah risiko banding sepihak, dan pengacara Nikita tahu persis bagaimana menghindarinya. Poin utama banding dari pihak jaksa adalah soal pasal TPPU, pencucian uang, yang dianggap tidak diterapkan oleh hakim. Mereka menilai hakim salah karena tidak menjerat Nikita dengan pasal itu. Padahal, kalau membaca pertimbangan pengadilan, unsur TPPU jelas tidak terpenuhi. Tidak ada niat menyamarkan, tidak ada aliran uang gelap, tidak ada motif untuk mencuci. Maka pasal itu tidak bisa dipaksakan. Lalu, apa yang mau dicuci kalau baju hukumnya saja masih bersih? Tapi di sini menariknya, ketika bukti tak mendukung, sebagian orang tetap berusaha membentuk opini seolah Nikita harus salah. Jadi, kalau hari ini pihak Nikita dan Ismail Marzuki memilih untuk tetap melangkah di jalur hukum, itu bukan karena ingin menang, tapi karena ingin adil. Dan keadilan, seaneh apapun prosesnya, tetap pantas diperjuangkan. Kalau menurut kalian, apakah kita sedang menonton proses hukum atau hanya sebatas drama dengan naskah yang ditulis untuk menjatuhkan satu nama? Reza Gladys berencana menuntut lagi. Katanya ingin uang 4 miliar dikembalikan. Aduh, sebenarnya aku kasihan ngelihat dia ini. Sudah jualan di live-nya nggak begitu laku. Banyak netizen yang hujat, gitu kan. Terus dia katanya mau tuntut Nikita Mirzani untuk dikembalikan uang 4M itu. Aku mau nanya, bukankah sudah dikembalikan uang itu ya? Makanya kalau kasus sudah kau bawa ke peradilan, sudah. Jangankan 4 miliar, 20 miliar kau tuh pun hilang untuk bayar buzzer. Tuntut buzzer-buzzer kau tuh minta sama buzzermu itu loh, ya, yang bekerja itu nggak ada hasil. Minta sama mereka. Buzzermu itu yang paling banyak ngabisin uang kau, yang grogot kau itu tuh minta sama mereka. Sudah dituntut 20 tahun, terus 11 tahun, ujung-ujungnya 4 tahun. Terus bawa-bawa nama keadilan. Bukan atas nama keadilan, tapi atas nama ambisi kau yang sudah dibungkus gitu kan. Dan ada yang arahkan kau gini, nanti kau ya abu-abu ya, nanti kau lurus, terus kau belok kiri, terus kanan lagi lurus, trung, jatuhlah ke sungai. Aku tuh kasihan sama kau sebenarnya, ya. Sudah banyaklah tertimpa masalah, ya kan. Coba aku ingat-ingat apa lagi ya. Sudah katanya waktu itu kan di pengadilan kau bilang kau itu tertekan batin, tersiksa karena kasus pemerasan ini, makanya kau tuh sampai kurus ceking gitu kan. Tapi ujung-ujungnya karena perselingkuhan dan KDRT suami. Aduh. Gimana pula sih gitu kan. Soalnya tuh netizen ini ya ada aja penemuannya gitu, ya. Jadi kau tuh biar kau ngomong ini itu pasti ada aja gitu temuan barunya, ya kan. Pasti
tangkis gitu, maksudku ya kan apa yang kau omongkan. Jadi sekarang kau mau uang 4 miliar itu kembali kan? Perasaan sudah kembali uang itu deh. Terus yang mana lagi? Minta di basir-basir kau yang sudah kau bayar tapi nggak ada hasil itu loh. Ya minta sama mereka, mereka yang paling banyak memakan uang kau. Mereka, aku kira itu ya di pengusaha seperti kau itu tuh 4 miliar itu tuh sedikit, tahu-taunya banyak. Tahu-taunya ada penyesalan setelah uang 4M tuh keluar. Terus bagaimana dengan uang-uang yang 20M selama persidangan ini? Ya kan, yang sudah keluar habis untuk bayar basir tuh gimana? Nggak menyesal kah? Tagih basir, tagih. Ya gimana Fit? Gue lagi di kantor. Iya. Oh iya, yang JPU gimana kemarin? Yang banding? Oh jadi banding, fix. Berani ya? Ya gila sih Begeng, berani banget. Netizen lagi nanyain elu Fit. Kok gak pernah muncul di beranda mereka? Lu ngeblokir mereka. Katanya lu lagi hiperpigmentasi Fit. Jadi lu kagak nongol di depan mereka, di beranda mereka. Kalau kata gue mah, lu gak usah banyak komen Fit. Karena lu tuh di fase-fase yang serba salah. Lu komen apa digoreng sama netizen. Lu ngomong apa digoreng sama netizen. Lu diem aja. Lu silent treatment aja ke netizen. Diemin aja. Sekelas Fitnepos, artis papan atas, artis yang bergelimangan harta ya, yang nggak pernah pansos ke Nikita Mirzani dan artis-artis papan atas ibu kota, masa ngelayani netizen yang murahan, receh, ya kan? Udah suruh buzzer recehnya aja yang nanggepin mereka itu, ngapain? Iya, oh jadi lu komen-komen yang gak jelas gitu buat pengalihan kasus suami lu biar nggak di-up, jadi alihkan ke kasusnya Nikmir sama Begeng. Oh pintar juga lu ya. Hah? Nyampe penyidikan? Ya gua itu kasihan aja ke lu kan baik banget ke orang, lu nggak pernah perhitungan sama orang ya. Lu kan kalau bantuin kan bener total ya. Kayak ke Begeng kan lu kan nggak dibayar sepeser pun. Gua tahu lu mah orangnya baik banget. Ke Nikita Mirzani juga lu sayang banget. Netizen aja yang menilainya lu jahat ke Nikita Mirzani. Ya gua tahu lu mah dari zaman kita kecil juga gua udah tahu lu mah orangnya baik. Iya. Itu mah cuma netizen aja yang suka menggoreng. Iya. Udah gua mau kerja dulu ya. Kalau lu mah nggak usah kerja juga cuan ngalir ya. Oke, bye. Harusnya, entah itu korban, entah itu pelaku, itu dua-duanya harus benar-benar diperiksa sampai tuntas. Jangan salah satunya aja yang diperiksa. Kalau misalkan keduanya tidak diperiksa, itu bakalan menjadi pertanyaan. Tahu nggak sih, Dr. Reza Gladys ini akan melaporkan Dr. Oki Pratama. Kenapa harus melaporkan orang-orang sana-sini sih? Kan dianya juga nih, perlu diperiksa loh. Biar tahu, apa nih yang mengganjal, apa nih yang bikin heboh. Kayak gitu loh. Harus diperiksa, sama-sama diperiksa keduanya. Jangan salah satu aja gitu loh. Ya kan? Biar adil maksudnya mah. Bukan gimana-gimana. Dr. Reza Gladys menuntut kembali serta uang 4 miliarnya minta dikembalikan. Juga menuntut kerugian lainnya. Pertanyaannya kan cuma satu ya. Kerugiannya ini disebabkan oleh Nikita Mirzani apa dari keputusannya sendiri nih? Bukannya gara-gara keputusannya sendiri ya? Karena dia sendiri kan yang memilih ke ranah publik. Dan bukannya 4 miliar itu sudah dikembalikan ya? Dan dijadikan barang bukti. Kok minta dibalikin lagi gitu? Bisa-bisanya. Terheran-heran gue. Kalian itu pernah dengarkan dulu, itu Tante Judul pernah sayembara. Kalau barang siapa yang bisa
tahu dia punya hutang, punya kredit, punya cicilan, maka dapat 1M kan. Ternyata berdasarkan hukum, sayembara itu harus punya izin. Jadi, selain Markus, tante judul kita itu memang sering banget yang namanya melanggar izin. Pantas aja Meta langsung nge-cut dan menghapus Instagramnya Tante Judul. Karena rata-rata yang dilakukan Tante Judul itu di luar dari jalur hukum. Karena kalau kalian bikin sayembara, giveaway, atau berhadiah, itu harus ada izinnya loh. Hati-hati, karena nanti kalau ada giveaway, hadiah segala macam berhubungan ke pajak. Nah, bahaya kan? Itulah Tante Judul tuh. Nah, sekarang itu sayembara yang dulu banget di Instagramnya dia tentang siapa yang nemuin dia punya hutang, punya cicilan, punya kredit ke bank. Ternyata sayembara itu ilegal loh guys, karena kalau mau bikin sayembara harus ada izin. Karena tanpa izin, karena itu nanti berhubungan dengan hadiah. Hadiah itu nanti ada urusannya dengan pajak segala macam. Makanya Instagramnya dia di take down dan dihapus oleh Instagram karena berhubungan dengan keuangan. Jadi kalau kalian mau ikut bikin sayembara, kalian harus izin dan ibaratnya bikin izin ya. Kalau mau ngadain sayembara berhadiah segala macam. Karena itu nanti bersangkut paut dengan ada uang atau hadiah. Ya, jadi Tante Judol kita bikin sayembara itu kategorinya ilegal. Jadi selain Tante Judol, dia itu Markus dan bikin sayembara ilegal.